Mengapa Nabi Muhammad tak bisa membunuh Dajjal, dan kenapa hanya Nabi Isa alaihi salam yang bisa membunuh Dajjal? Baik, kita mengetahui bahwa salah satu Nabi yang ternyata belum wafat hingga saat ini ialah Nabi Isa alaihi salam. Ia diketahui akan datang kembali ke muka bumi, di mana ia akan menegakkan kebenaran dan memberitahukan jalan menuju keselamatan. Selain itu, misi terpentingnya ialah membunuh Dajjal. Dajjal adalah musuh paling nyata di akhir zaman kelak. Ia dikenal sebagai sosok bermata satu, yang bisa membuat seorang muslim kehilangan keimanannya dan menjadi pengikutnya. Tipu dayanya begitu hebat, sehingga yang baik menjadi buruk dan buruk menjadi baik. Sehingga, banyak orang terjebak dan tersesat ke jalan yang salah. Dari sinilah, Allah memerintahkan Nabi Isa untuk menghentikan misi Dajjal yang buruk itu. Allah memberikan amanah yang cukup besar ini kepadanya untuk membunuh musuh terbesar manusia. Tapi, mengapa Allah memilih Nabi Isa? Nabi Isa turun ke bumi untuk yang kedua kalinya di Menara Putih Damaskus. Hal ini telah dijelaskan secara jelas dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Dalam hadis telah disebutkan bahwa Isa akan diturunkan kembali di atas Menara Putih Damaskus dan kedua tangannya akan memegang bahu kedua malaikat yang mendampinginya. Nafas Nabi Isa tidak bisa dicium oleh orang-orang pengikut Dajjal dan Nabi Isa akan mencari serta membunuh Dajjal di pintu Lut. Setelah berhasil membunuh Dajjal, Nabi Isa pergi untuk mendatangi suatu kaum yang dilindungi oleh Allah dari Dajjal dan dia menceritakan kepada kaum yang dilindungi Allah itu akan derajat mereka kelak di surga. Kemunculan Nabi Isa di bumi ini adalah untuk memimpin umat manusia ke jalan yang benar. Ia akan muncul kedua kalinya sebagai pengikut Nabi Muhammad. Hal ini telah dijelaskan dalam hadis Nabi yaitu setelah berhasil membunuh Dajjal, Nabi Isa akan pergi ke Al-Quds dan dia akan salat di belakang seorang imam muslim. Tidak hanya itu saja, ia akan mematahkan seluruh salib yang ada di dunia ini, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Kemunculan kembali Nabi Isa ini untuk menepati janjinya kepada umat Kristen dan Yahudi. Dalam kitab mereka telah tertulis bahwa akan datang seorang juru selamat atau sang Mesias pada akhir zaman untuk mendirikan kerajaan Tuhan. Nabi Isa kembali untuk menepati janjinya dan dia adalah sang Mesias itu yang akan mendirikan kerajaan Tuhan, yaitu kerajaan Allah, sehingga kelak semua umat manusia akan memeluk agama Islam. Inilah kisah Nabi Isa membunuh Dajjal dan menjadi hakim adil yang akan membawa seluruh umat manusia ke jalan yang benar. Menurut hadis Nabi Isa akan memimpin umat manusia dalam kurun waktu 40 tahun lamanya dan pada masa itu tidak akan ada lagi agama lain selain agama Islam. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.